Sesuatu. Iya, lebih baik begitu. Lebih baik aku menyebut warisan kakek sebagai sesuatu. Aku menyadari warisan kakek bukanlah sesuatu yang buruk. Aku sudah berkonsultasi dengan seorang ustadz. Dia bukanlah orang pintar yang mampu menyembuhkan berbagai penyakit yang berasal dari dunia gaib. Dia hanya seorang penceramah dan guru yang senantiasa mengajarkan anak-anak mengaji dan tata cara sholat. Selain itu, dia adalah orang yang rajin membaca dan mendengar. Bahkan dia lulusan Universitas Arab. Pak Ustadz, aku bingung. Setelah kematian kakekku, aku seperti menerima warisannya. Yang sebelum kematiannya tidak mampu berinteraksi atau melihat makhluk gaib, sekarang aku selalu melihat hal-hal gaib. Ujarku kepadanya sembari mereguk kopi yang baru saja ia hidangkan. Apa kamu merasa terganggu menerima warisan itu? Bukankah banyak orang yang ingin belajar ilmu untuk berinteraksi langsung dengan makhluk tak kasat mata? Jawabnya, lalu mengambil kue-kue yang kubawa. Benarlah pertanyaan yang ia lontarkan. Semuanya kembali lagi padaku. Aku merasa takut dan belum mampu mengontrol diri jika secara tiba-tiba melihat keajaiban Tuhan akan makhluk-makhluk itu di antara keramaian. Jawabku seraya membayangkan kejadian yang pernah terjadi waktu aku menunggu hujan di pinggiran toko. Karena saat itu, aku melihat sesuatu yang cukup mengerikan dan itu muncul ketika sore, saat aku berteduh dengan 5 orang. Aku tidak mempunyai keahlian untuk menghilangkan yang mungkin saja anugerah untukmu. Yang aku mampu hanya mengatakan agar kamu lebih mendekatkan diri kepada agama Allah. Kamu banyak-banyak membaca Al-Quran dan selalu mengingat Allah agar bisa mengontrol rasa takut itu. Jawabnya. Sejak saat itu, dan saat mendengar kata-kata itu, aku berusaha menjadi manusia yang lebih rajin dalam urusan beribadah. Alhamdulillah, aku mampu menguasai diri ketika secara tidak terduga melihat makhluk-makhluk dari alam lain. Aku tidak perlu menghindar dari kenyataan. Aku menyadari ini adalah anugerah. Karena warisan kakek atau karena sesuatu ini, maka aku mengetahui harus kemana berkunjung jika perut ingin sekali makanan dan minuman. Hari itu, aku tidak jadi makan dan minum di salah satu rumah makan. Rumah makan yang terletak di suatu daerah. Kala itu saat bintang-bintang bertaburan dan ketika aku baru memarkirkan motor serta belum sempat mematikan mesin kendaraan, mata ini telah melihat makhluk bertubuh kerdil, berambut gondrong tidak karuan, dan tidak mengenakan sehelai pakaian pun. Sosok itu berdiri di atas meja sajian makanan. Makhluk itu tidak meneteskan liur di sana, namun tubuhnya hitam dan bentol-bentol. Ukuran bentolnya cukup besar sebiji kelereng. Aku tetap memarkirkan motor di halaman rumah makan itu, tapi tidak menuju ke dalam sana apalagi duduk. Aku berjalan ke arah kiri, menuju rumah makan mie ayam dan bakso. Belum sempat aku masuk, ternyata di warung bakso dan mie ayam itu pun terdapat makhluk gaib. Makhluk gaib di warung mie ayam dan bakso lebih mengerikan. Aku hampir pingsan. Bahkan, sekejap dan tiba-tiba aku berteriak. Kakiku bergetar karena jantung berdebar-debar. Mata makhluk itu merah pekat. Makhluk itu berbulu hitam dan tebal. Tubuhnya tinggi besar.
Letaknya tidak di tempat sajian makanan, tapi makhluk itu duduk di samping pintu warung. Aku pun memutar arah menuju tempat makan khas salah satu daerah. Sepanjang perjalanan menuju tempat makan yang jaraknya dari warung mie ayam kira-kira hanya 25 meter, aku membatin, Tuhan memberiku anugerah untuk tidak makan sembarangan. Kalau saja aku makan di sana, dan kalau saja makhluk-makhluk itu adalah lambang pesugihan sang pemilik warung. Sayang sekali, hal yang sama pun kutemui ketika baru masuk dan duduk di salah satu kursi. Sekilas tidak terlihat apapun ketika aku masuk ke warung itu. Namun, saat aku ingin duduk dan tidak sengaja memandang penggorengan, ternyata sosok pocong berbaju lusuh melayang-layang di depan, di sekitar tempat penggorengan. Mata pocong itu hitam dan pinggirannya merah pekat. Wajahnya putih sekali. "Mau pesan apa, Mas?" Bisik tak bertuan terdengar. Aku melihat-lihat sekitar, tapi tidak terlihat orang di sekitar yang berbicara kepadaku. Bulu kuduku pun berdiri karena merasakan angin aneh. Aku langsung berdiri dan melangkah ke belakang. Pocong itu melotot melihatku. Yang membuatku sangat takut adalah mulutnya yang menganga. Terlihat taringnya dari rongga mulut yang penuh kotoran. "Mau pesan apa, Mas?" ujar pemilik warung ketika aku baru duduk. "Lele satu dibungkus ya," ujarku lalu menuangkan air ke gelas. Namun, aku sadar kalau ada yang tidak beres di tempat itu. Maka aku biarkan saja gelas itu terisi air. Pocong itu tidak melayang diam di satu tempat. Ternyata dia bebas ke sana kemari. Dia menghampiri salah satu meja. Di meja itu ada seorang bapak berusia sekitar 40 tahunan. Bapak itu sendirian dan baru saja selesai makan. Pocong hanya diam di sebelah bapak itu. Aku tidak melihat wajahnya karena bapak itu berada di depanku. Berselang beberapa saat, ketika bapak itu keluar warung makan, ternyata pocong itu langsung menjelati sisa makanan dan minumannya. Apa ini pemberian makan dari sang pemilik warung kepada hantu pesugihannya? Atau apakah ini hanya kebetulan saja bahwa makhluk gaib ini bukanlah peliharaan untuk pesugihan? Batinku. Pocong itu masih menjilat-jilat piring. Makhluk gaib berkain kafan itu berhenti setelah pemilik warung melempar elap dan mulai membersihkan meja. Tapi, pocong yang baunya sangat menyesakan bagiku itu tidak kembali mengikuti sang pemilik ke depan penggorengan. Justru, pocong melayang ke depanku lalu berbelok dan berhenti di belakang lelaki yang makan bersama kekasihnya. Nampak jelas wajah pocong itu. Kini dia melayang mengarahku. Matanya yang hitam dan merah fokus memandang sisa makanan yang berada di meja lelaki dan perempuan yang duduk di sebelahku. Sungguh bau sekali aromanya. Namun aku heran karena wajah mereka berdua biasa saja. Apa mereka tidak menghirup sesuatu yang aneh? Padahal pocong itu sangat dekat dengan mereka dibanding denganku. Pikirku yang sejak tadi hanya merunduk dan sesekali menengok sekitar. "Mas, pesanannya sudah," ujar istri pemilik warung sembari menenteng makanan berbungkus plastik hitam. Aku langsung berjalan ke arahnya. Namun aku tidak berani melihat ke arah kanan. Jelas sekali pocong itu melayang. Kakinya tidak menapak tanah sama sekali.
hanya kain kafan yang terjuntai dan menyentuh tanah. Aku menunduk melewatinya. Jantungku berdebar dan sejenak aku menghentikan pernapasan karena bau busuk dan anyir yang menyatu. Kalau saja aku tidak berpikir ini tempat ramai, sudah pasti kumuntahkan isi perut ini. Aroma tidak sedap di tempat ini belum berakhir. Ketika aku mendekati penjual makanan, aroma seperti di tempat pembuangan sampah tercium. Memang, aku tidak melihat belatung ataupun lalat di tempat penggorengan dan piring-piring kotor. Tapi, jelas aroma ini dari dua pemilik warung. Apa mungkin aroma dari orang-orang itu tanda busuknya seseorang yang menggunakan pesugihan? Batinku sembari berjalan ke arah parkiran. Saat duduk di atas motor pun, aku kembali melihat makhluk gaib yang tadi. Makhluk gaib kerdil berambut gondrong yang matanya putih masih berdiri menatap ke jalan. Sosok itu berdiri di depan kaca tempat makan yang baru saja tutup. Pandangannya fokus hanya ke depan sesuai tubuhnya. Aku pun tersadar, ternyata telinga dari makhluk itu sangat tidak seperti manusia. Daun telinganya menjulur hingga menyentuh lantai, dan bagian atasnya runcing 1 meter ke atas nyaris menyentuh plafon. Di perjalanan, aku terpaksa mengotori jalan, karena saat ingin membuang sampah di tong yang terletak di pinggir jalan tengah kota, ada banyak makhluk gaib yang berdiri, duduk, dan bermain-main di sekitar pembuangan limbah rumah penduduk. Makanan yang tadi hanya kubuang di trotoar. Kemudian aku memutar arah kendaraan karena tidak mau lebih dekat dengan makhluk gaib. Sepanjang perjalanan, tak henti-hentinya aku berdoa dan melafazkan ayat-ayat suci Al-Quran. Walau hanya beberapa yang kuhafal, namun cukup membantu untuk menenangkan perasaan. Setelah sampai rumah, aku pun langsung mandi air hangat dan tidak lupa berwudu. Setelah itu, aku lekas menggoreng telur, karena perut ini sudah sangat perih. Entahlah, apakah semua warung makan ada makhluk gaib atau tidak. Yang jelas di rumah ini, di rumah yang selalu kubersihkan, sekalipun aku tidak pernah melihat makhluk gaib. Sejak saat itu, aku lebih memilih jika ingin makan. Walau hanya 1-2 yang tidak kutemui makhluk gaibnya, tapi aku selalu berpikir ulang untuk makan di restoran atau di warung makan. Tidak hanya itu, untuk membeli sayur pun aku memilih. Karena aku pernah melihat beberapa tukang sayur yang selalu ditemani kuntilanak.